sekarang hampir punah. Oh ya. Jadi sebenarnya memang ininya ya apa namanya, pelakunya yang langka gitu, nggak ada pelakunya gitu. Dan terus pada saat itu juga waktu masih zaman keemasannya itu memang ada beberapa orang aja gitu. Nah terus kan penerus-penerus ini pada nggak ada, sebab dia nggak ada untuk mempelajari itu atau belajar itu, nggak ada. Makanya sekarang ini dia bukan terancam punah, memang punah bener hampir gitu. Ya, gitu dia ya, karena nggak ada penerusnya gitu, karena nggak ada yang mau belajar, dan pelaku yang dulu juga itu nggak mengajarkan gitu, itu kan punah kan otomatis gitu. Padahal kalau penggemarnya saya yakin sekarang itu kan yang di Kompas TV itu tuh ya, yang stand up komedi apa itu kan sebenarnya dia hampir kayak begitu tuh ya motifnya, cuman dia agak beda, dia lebih dominan Betawi kan gitu. Itu mas. Kenapa itu disebut kesenian Sohibul Hikayat, Pak? Ya Sohibul Hikayat itu kan sebenarnya dari Sahibul itu kan sohib, kawan. Hikayat itu kan ya kehidupan, cerita ya gitu ya. Jadi disebut Sahibul Hikayat itu sebenarnya cerita kawan atau kawan bercerita gitu. Itu kalau kita konotasinya dari bahasa, dari pengertian itu gitu ya. Nah, kalau ceritanya sih ya yang pada umumnya kalau dulu tuh tahun-tahun 60 tahun 70-an itu waktu masih ada almarhum Sofyan Djaid, wah itu hampir sejabotabek juga kenal, tahu itu saya boleh kata populernya itu pada zaman itu tahun 70-an tuh Sofyan Djaid itu. Nah setelah dia meninggal kemudian kan ada juga anaknya sekarang, tapi nggak sepopuler saat Sofyan Djaid itu gitu. Karena dia ya mungkin kalau ada suatu badan atau lembaga atau apa gitu ya yang mengarahkan ke situ, ini harus dikembangin, harus apa, pengembangnya tetap banyak ya. Pelakunya yang nggak ada gitu, yang sudah itu pelakunya. Sebenarnya kalau secara definisi Pak, apa sih Pak Sohibul Hikayat itu Pak? Ya secara pengertian bahasa itu kan tadi saya bilang, itu kan pengertian dari Sohibul Hikayat itu artinya teman bercerita ya, cerita kawan gitu ya, itu dari segi bahasanya. Tapi kalau dari segi budaya, Sohibul Hikayat itu yang menceritakan sebenarnya dia itu cerita-cerita kerajaan gitu seringnya, yang banyak diambil dari cerita-cerita Arab itu ya, dari Arab itu. Nah, kemudian bagusnya pelaku itu sehingga penggemarnya banyak, memang langsung di apa namanya, disesuaikan dengan kondisi-kondisi perkembangan yang terjadi pada hari ini juga gitu. Umpamanya sekarang ini kan umpamanya pelantikan menteri atau itu langsung si pencerita itu mengkaitkan ke alur-alur itu gitu, yang sedang populer gitu. Itu cerita itu masuk ke situ. Jadi itu banyak yang senangnya itu di situ gitu. Dan yang nggak mudah juga memang untuk jadi pelakunya. Bisa dijelaskan Pak masa-masa keemasan Sohibul Hikayat dulu Pak di Jakarta? Ya itu pada waktu itu kan waktu Sofyan Djaid itu ya tahun 70-an gitu ya. Itu sampai waktu itu kan di radio Cendrawasih ya. Itu kalau jam dia mau siaran itu, wah itu orang pada nungguin udah. Pada nunggu gitu, hampir di tiap rumah itu pada nunggu gitu. Karena memang banyak yang suka gitu. Dan humornya itu yang sangat disenangi oleh penggemarnya, pencintanya gitu pada waktu itu gitu. Selain Sofyan Djaid, siapa lagi Pak seniman yang terkenal? Ya kalau sebelum era 70-an itu kan ada namanya Muhammad Bakir ya. Muhammad Bakir itu ada juga gitu. Cuman dia mungkin perintis awalnya gitu ya, tapi nggak sepopuler Sofyan Djaid gitu. Dan terus setelah Sofyan Djaid meninggal itu kan ada anaknya, siapa namanya anaknya? Ya disebutnya anak Sofyan Djaid aja gitu. Juga bagus juga dia, cuman masih kalah gitu. Nggak sebagus Sofyan Djaid gitu. Nah sekarang ini yang baru-baru termasuk saya, ini teman saya juga Manto. Dan kalau di LKB itu ada Yahya ya.
termasuk Andi Oglek. Edi Ya, Oglek. itu ada juga sekarang. Gitu. Ita Saputra. Kalau bedanya Sohibul Hikayat sama juru dongeng apa sih, Pak? Kalau Sohibul Hikayat ini kan dia memang ada ya cerita itu ngambil dari cerita 1001 malam gitu yang memang ada pengaruh-pengaruh Arab, sastra Arab gitu ya, sastra lisan ini. Kalau dongeng ini kan kalau menurut pengertian orang Betawi, dongeng itu kan asal ngomong aja. Makanya banyak orang Betawi kalau jangan ngomongnya kebangetan banyak yang nggak ada ketahuan jerunahannya, itu disebut dongeng aja lu. Gitu. Ya, perbedaannya di situ. Kesulitannya apa, Pak, kalau juru hikayat itu? Kesulitannya dia ya menguasai cerita, terus juga bagaimana membangun humor yang memang punya skill khusus gitu. Dia sebenarnya kalau apalagi ada ahlinya di sini teman saya ya, dia itu kalau umpamanya menirukan suara-suara binatang, anjing, burung, suara-suara apa, itu memang persis betul. Nah itu kan nggak gampang dimiliki oleh orang pada umumnya gitu. Karena memang skill si pencerita itu yang ya boleh bilang susah lah. Juga kalau kayak hikayat itu lebih banyak nasihat-nasihat agama biasanya gitu. Kalau dongeng kan ngabluk gitu, bahasa Betawi bilang ya, asal dongeng aja gitu. Kalau hikayat lebih banyak persentasenya di tuntunan Islam tuh, di agama gitu. Jadi pelajaran-pelajaran agama itu dominan juga di situ. Ada nasihat-nasihat gitu. Maunya cerita tentang perkawinan, si hajat kawin atau si pengantinnya atau si apanya gitu, ada nasihat-nasihat di situ. Juga lagi menguasai apa namanya, semacam kayak hadis-hadis, firman-firman itu kan nggak semua orang bisa karena itu perlu apa namanya, pendidikan khusus gitu. Nggak asal aja mamanya bahasa ayatnya sembarangan kan bisa jadi bahaya nantinya. Kalau dongeng kan sembarangan aja gitu. Itu perbedaannya di situ gitu. Memang ada satu pelajaran khusus dan nggak mudah untuk belajar itu, kecuali dia bisa mengerti tentang agama itu gitu. Kalau menurut saya gitu. Dulu biasanya manggung di mana, Pak, kalau Sohibul Hikayat, Pak? Kalau Sohibul Hikayat kadang-kadang saya di sini juga di Setu Babakan. Pernah saya, pokoknya acara-acara resmi pemerintah juga kadang-kadang masuk di Taman Mini. Sunatan. Atau kalau di kampung-kampung itu acara perkawinan. Nah, itu ada dipanggil Sohibul Hikayat gitu. Terus dulu waktu kondisi masyarakat Betawi gimana, Pak, waktu zaman keemasan Sohibul Hikayat?